lagi deh, takut aku kelewatan gitu. Ustadz Syam, perjalanan Isra Mi'raj ini tujuannya tuh cuma untuk dapetin sholat 5 waktu itu aja disuruh sholat atau ada tujuan lain lagi sih? Aku takut ada yang kelewat nih tadi Ustadz Syam. Mohon Baik, penjelasannya Ustadz. bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Nabi Ustaz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Tujuan daripada Isra wal Mi'raj ternyata banyak sekali. Di antaranya yang paling utama oleh-olehnya adalah salat 5 waktu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita kaum muslimin untuk salat 5 waktu. Dan kalau kita melihat tujuan-tujuan lain daripada Isra Mi'raj ini, ternyata dalam ayat ini disebutkan subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah tidak menggunakan kata yang memperjalankan rasulnya atau yang memperjalankan kekasihnya. Tapi Allah katakan memperjalankan hambanya. Kenapa? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan menjadi nabi sekaligus raja seperti Sulaiman, seperti Nabi Daud alaihissalam, atau engkau menginginkan menjadi nabi sekaligus hamba? Ternyata Rasulullah SAW memilih menjadi nabi sekaligus hamba, bukan memilih menjadi nabi sekaligus raja. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi SAW dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, dan juga menyebutkan Nabi sebagai hamba untuk memperlihatkan tingginya derajat seorang hamba. Maka kita bisa mendapatkan kemuliaan karena kita juga hamba Allah. Namun baru kita aja yang mengaku. Tunggu sampai Allah yang mengakui kita sebagai hambanya, nah itu baru mulia tuh. Nah yang kedua, tujuan Isra Mi'raj bagi baginda Nabi SAW adalah hiburan untuk Rasulullah SAW setelah tahun kesedihannya, Amul Huzni, maka dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan-jalan tadi. Yang ketiga adalah ujian dakwah Rasulullah SAW, ya. Qulil haqq, sampaikanlah kebenaran walaupun itu adalah menyakitkan. Nabi kan pulang dari sana bukan serta-merta menikmati perjalanan ini. Ternyata ujian Nabi SAW sepulang daripada Isra Mi'raj itu makin besar. Orang yang awalnya beriman, banyak yang murtad. Mana mungkin orang perjalanan cuma sepertiga malam doang. Ini perjalanan ke Masjidil Aqsa loh. Malah sampai langit ke-7 lagi. Gak mungkin lah. Maka banyak yang murtad. Pada saat itu banyak juga yang semakin mengolok-olok baginda Nabi SAW. Tapi ada juga yang semakin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada baginda Nabi SAW. Maka ini juga mendidik atau memberikan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda Nabi SAW, bahwasanya kebenaran tetaplah kebenaran meskipun akan dibenci oleh orang lain, meskipun akan tidak dipercayai oleh orang lain. Tapi ternyata Rasulullah memang orang yang terpercaya dari dulu. Makanya tidak sedikit juga yang langsung memeluk agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW disebabkan karena peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian peristiwa apa lagi atau mungkin pelajaran apa lagi yang diambil oleh baginda Nabi SAW ketika Isra wal Mi'raj, yakni ketika Nabi SAW dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pribadi yang tahu akan leluhurnya gitu. Tahu Nabi Adam, tahu Nabi Ibrahim. Kemudian pelajaran apa lagi? Pentingnya atau utamanya satu masjid yang namanya Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa mulia? Karena ternyata satu-satunya tempat yang seluruh Nabi dan Rasul pernah sholat di dalamnya itu hanya Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu enggak semuanya pernah sholat di sana. Masjid Nabawi enggak semuanya pernah sholat di sana. Tapi Masjidil Aqsa ketika Nabi datang masuk ke Masjidil Aqsa, Nabi jalan kayak gini nih. Enggak jalan lurus. Kenapa? Saking penuhnya masjid ini. Lalu Nabi tanya, ini siapa semua? Kata Jibril alaihissalam yang menjadi pemandu wisata pada saat itu. Kata Nabi Jibril, itu adalah Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu-satunya tempat semua Nabi pernah sholat Masjidil Aqsa. Insya Allah semua jamaah boleh ke sana insya Allah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Itu pelajaran penting juga buat kita ya. Selain sholat juga terdapat lagi pelajaran-pelajaran akhirnya bisa kita menjadi hal yang baik yang sekarang kita lakukan jamaah yang ada di rumah. Sekarang jamaah siap-siap yuk. Oke, aku sudah megang handphone lagi. Langsung aja ya jamaah, aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
sedang dipilih sama Ustadz Syam, Masya Allah. Semoga sudah terhubung ya dengan jamaah yang ada di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Masuk nggak ya? Wah, alhamdulillah. Sekarang kita cari lagi postingannya nih. Yang tadi nih Isra Mi'raj 1 malam berjuta mukjizat. Tadi Ustadz Syam udah lihat-lihat nih kira-kira bacain lagi yang mana ya. Yang ini aja tadi ya Ustadz Syam ya. Oh, udah dipin ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya dari Resa Nova 99. Ada keistimewaan apa sajakah bagi kita selaku umat Islam pada saat Isra Mi'raj? Dan bagaimana upaya terbaik kita agar dapat meraihnya? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran. Masya Allah. Insya Allah akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Habib Nabil. Mohon jawabannya Habib. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, khususnya tadi Resa yang bertanya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra wal Mi'raj? Ya, yuk kita lihat dari tafsir ayat ini secara keseluruhan. Pertama, Allah memulai dengan tasbih tadi. Subhanalladzi asra bi'abdih. Tasbih itu menunjukkan pensucian. Ya. Oleh karena itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra wal Mi'raj adalah bagaimana kita mensucikan diri. Salat itu sendiri mensucikan diri. Kejadian Isra wal Mi'raj sendiri itu adalah mensucikan Rasulullah SAW. Jadi nomor 1 pelajarannya mensucikan diri kita dari maksiat, dari hal-hal yang buruk, dari niat-niat yang jelek, dari kata-kata yang buruk, dari pendengaran yang buruk, penglihatan yang buruk, semua yang buruk. Lalu yang kedua dikatakan asra, ya Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan hambanya, ya. Nah maka dari ini tadi Ustadz Syam juga menyampaikan ya bahwa ini adalah hiburan Rasulullah SAW. Saya ingin sampaikan pelajaran kedua yang bisa kita ambil, jangan pernah galau kalau misalnya kita ditimpa musibah. Kenapa? Karena fa inna ma'al usri yusra. Ya, setelah yang namanya kesulitan itu akan selalu ada kemudahan. Ya. Rasul SAW itu diberikan hadiah Isra wal Mi'raj itu setelah diberikan cobaan. Istri beliau meninggal yang selama ini membiayai beliau, ngurusin beliau, nyabarin beliau, menghibur beliau meninggal. Ya. Pamannya yang selalu melindungi beliau itu juga meninggal. Ya. Beliau berangkat ke Taif untuk menyampaikan dakwah, dilempari batu di Taif. Dalam keadaan sudah enggak punya orang lagi. Ya, lalu kemudian beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustatafin. Itu doanya luar biasa. Ya Allah, kemana lagi saya harus lari? Ya, apa kepada orang Mekah yang memusuhi saya atau orang Taif yang melempari saya dan seterusnya? Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu oleh-oleh hadiah. Jadi kalau kita ditimpa musibah atau apa, jangan kita merasa sedih. Kita sabar, kita hadapi, kita berdoa, kita berusaha sekuat tenaga. Nanti akan ada hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, bi'abdihi. Tadi sudah dijelaskan oleh para guru bahwa di situ Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasul dengan nama hamba. Itu ditempelkan sama nama Allah. Abdihi, ya hambanya Allah, pengakuan dari Allah. Menunjukkan kedekatan beliau sama Allah. Maka kita makin dekat sama Allah supaya kita juga diberikan gelar itu Abdullah, ya hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya yang maha penyayang dan seterusnya. Kemudian lailan, ya terjadinya malam hari. Karena malam hari itu banyak hal yang baik. Sholat malam itu paling mulia. Berzikir di malam hari itu juga paling mulia. Apalagi sepertiga malam terakhir tadi Ustadz Maulana sampaikan. Jadi sepertiga malam terakhir itu istighfarnya luar biasa, paling mulia. Doa juga begitu diterima. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi peristiwa terjadi malam hari. Kemudian yang berikutnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita mau jalan-jalan itu jangan ke mall, ya. Jadi jalan-jalan itu, Mas Soni, Ya. itu kata Allah minal masjid ilal masjid. Gitu, Habis ya. tahu aja aku suka ke mall. Enggak, ngira-ngira aja. Jadi, minal masjid ilal masjid. Kenapa? Karena itu yang menenangkan. Itu yang membawa pahala luar biasa. Enggak ada amal paling mulia kecuali dari masjid ke masjid. Maka Rasul ketika sedang luar biasa sedihnya sama Allah diperjalankan, dikasih jalan-jalan, traveling. Tapi travelingnya adalah dari masjid ke masjid. Lalu kemudian jumpa dengan para nabi, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzi barakna haulahu."
Dua masjid itu diberikan keberkahan. Sampai sekarang lahir batinnya diberikan keberkahan. Dan linuriyahu min ayatina, maka sampai sekarang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu banyak hafiz-hafiz Qur'annya. Ya, luar biasa. Masya Allah. Demikian. Jazakallah khair Habib Nabil. Wah, Terima iya, kasih. Jamaah jangan kemana-mana. Dan ini penting. Dan jangan sampai ketinggalan. Siapa tahu ini pertanyaan dari jamaah, aku bacain setelah yang satu ini ya. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.